Halo? Ntar jangan lupa ya, jam 4 Ya? di tempat biasa. Oke? Iya, iya. Time lo. Jangan telat. Oke. Iya. Bye. Bye. Ben! Iya. Iya. Eh. Han, Wait, udah datang aja lu. lu udah siap-siap aja. Siap dong, gue. Mila lu datang ya? Belum. Udah telat ini udah 4:45. Kan masih 15 menit lagi. Orang jam 5 kok. Sayang! Bukannya kok ditutup gitu sih, cemberut gitu, biasa aja dong. Iya tapi nggak sejam juga kali kamu bilangnya. Ampun, Spare Bang, waktunya. sejam Aku tuh nggak doang. ngapa-ngapain. Aku di sini nganggur. Udah kayak laler tapi nggak ada makanan. Kurang Gimana? Jangan berantem lagi. Bagus lagi. Ini video kan buat pre-wed. Vlog, man, buat vlog. Lukman ini dia emang selalu bikin video buat priwet, tapi dia lupa kalau ini vlog, man, vlog. Oke, udah siap? Yuk. Kita mulai. Menurut kalian, cinta itu apa? Cinta. Cinta itu adalah perasaan yang meluap-luap. Perasaan yang meluap-luap. Kurang lebih begitu. Itu terlalu umum, Kelvin. Lagian kok kurang lebih sih? Lebih banyak kurangnya atau lebihnya? Ini jangan-jangan ya cinta dia nih ke gue juga lebih banyak kurangnya kayaknya. Kok malah dipertanyakan terminologi kurang lebih sih, kan poinnya kan emang meluap-luap. Udah deh, gini. Aku bukanlah tipe cowok yang bisa mendeskripsikan sesuatu dengan Ya, kata-kata. Aku tapi tuh lebih ke action. Itu emang itu aku. pertanyaan standar. Standar Kelvin apanya? Madril. Cinta itu apa? Itu nggak standar. Bahkan kalau misalnya ada cowok dengan IQ 140 dan dia seorang astronot pun dia nggak bakal bisa jawab pertanyaannya. Astaga, ini lagi ngapain sih astronot harus dibawa? Emang bener, coba bawa aja di sini siapapun Ya gitu. emang ada udah deh, gini aja deh, caranya. sekarang Lukman aja jawab cinta tuh apaan? Tuh. Lukman lagi, kan astronot aja. Udah, emang cinta apaan? Oke. Cinta menurut gue. Cinta itu suatu perasaan positif yang diberikan kepada manusia atau benda lainnya. Dan bisa dialami oleh semua makhluk. Astronot si Lukman. Bagus kan? Wikipedia. Wikipedia. Nah, dengan aku orisinil walaupun meluap-luap. Oke. Tapi sebenarnya kalian percaya nggak sama cinta pada pandangan pertama? Enggak. Cinta pada pandangan pertama tuh cuman buatan Hollywood doang, mitos.
kalau menurut gue. Kalau gue justru percaya. Jadi mitos itu ya sama aja kayak misalnya perempuan itu ya duduk depan pintu, ntar jodohnya jauh. Terus kalau misalnya orang pacaran nggak boleh ke Candi Prambanan, nggak boleh ke Tanah Lot atau ke Kebun Raya Bogor, ntar pulang dari sana putus. Itu baru namanya mitos. Iya, dan cinta pada pandangan pertama juga mitos. Maksudnya gini, hal yang nggak logis. Cinta itu tuh butuh proses, nggak ada instan. Ya elah, dia lagi bahas cinta. Tadi udah dibahas, giliran suruh bahas nggak bisa jawabnya kayak gini. Sekarang udah lewat pembahasannya, Udah dibahas pertanyaan lagi cinta. selanjutnya. Cinta itu Mona proses. manis. Udah. Cinta. Mil, Vin, sekarang gini. Jadi apa yang bikin seorang Kelvin jatuh cinta sama Mila? Begitu pula sebaliknya, seorang Mila jatuh cinta kepada Kelvin. Kayaknya aku aja duluan yang jawab ya. Jadi alasan kenapa gue jatuh cinta sama Kelvin adalah jadi sebenarnya gini. Kata Malia sama Ica, gue ini adalah tipe cewek yang gampang banget dibikin jatuh cinta sama cowok. Ya pokoknya cukup cowok itu dia harus wangi, dia harus good looking, tampan, dan dia juga harus baik. Dan satu lagi, dia nggak boleh ngebosenin. Dan ketika cowok itu ngebosenin, udah selesai, gue ilfil langsung gak mau. Tapi Kelvin ini diantara semua kriteria yang gue sebutin tadi, dia salah satu cowok yang paling nggak ngebosenin. Makanya gue jatuh cinta sama dia. Kalau menurut gue sih seharusnya cinta itu yang balas. Terus kalau lo, Vin, apa sih yang bikin lo jatuh cinta sama Mila itu? Apa masih perlu dijawab? Maksudnya? Ini lihat aja nih. Emangnya benar-benar harus dijawab pertanyaan itu? Kayaknya keberadaan dia udah cukup menjawab. Oh, sayang gesek-gesek. So sweet banget sih. Oh, I will marry you. Apa sih kamu tiba-tiba ujuk-ujuk? Confirm nih. Lo mau married? Confirm dong. Lo yakin? Masih ada waktu nih, belum telat. Kalau mau batal. Bangke lo. Vin, lo yakin? Lo mau tidur dengan wanita yang sama seumur hidup lu? Di dapur ada dia, di kamar tidur ada dia, di mana-mana ada dia. Jadi tahanan rumah seumur hidup. Kelar lu. Iya. Gue udah kado buat lu nih. Tahanan 39 bisa kamarnya. Lucu. Belum lagi. Kalau udah punya anak nih, istri lu terus bilang sama lu, "Yang, anak kita nih nangis." Merit. Ya. Yang, popoknya dong tolong diganti. Merit. Yang, anak kita mau di sekolah yang mana? Uang pangkalnya udah 40 juta nih. Merit. Yang, kita bikin anak cowok aja, biar cute kayak si Bobby. Merit. Metong. Amit-amit. Lu udah gak bisa tepe-tepe ke cewek lain lagi tuh, Vin. Lirik-lirik lagi udah gak bisa tuh. Marriage life tuh. Ya. Iya. Kenapa? Gue lagi di restoran, lagi makan. Gue lupa restoran apa, pokoknya lucu gitu restorannya. Terus gue ngeliat ada cewek cakep jalan. Gue ngeliat Mila nggak ngeliat gue. Sana. Iya, aku takut. Foto yang bener. Udah ini udah disuruh. Mana di foto?
Tadi katanya. Tapi kan nggak beneran. Iya, Kamu aku gimana hapus, sih? aku hapus. Apa-apa sih? Ini aku hapus. Tuh, udah dia. Kapok deh gue ngeliat cewek kayak gitu. Kan gue udah bilang, pupil mata cewek itu kayak buaya. Bisa ngelihat 180 derajat tanpa ngelirik. Makanya kalau pengen ngeliatin cewek itu pakai strategi. 1 second at a time. Nah, itu dia strateginya. Tunjukin, Bob. Nih. Lihat. Bob, gue merasa ada energi negatif. Lu kayak bertelur tapi telurnya masuk ke dalam. Kok gitu sih? Bob. Gak usah mulut. Tarik gitu. Pakai lidah. Sumpah, gue gak ngajarin kayak gitu. Bob, tuh, duduk. Gitu. Sumpah, gue gak ngajarin. Ini lu yang ngasih tahu di. Enggak. Dia yang ngasih tahu gini. Mau gitu. Ini kayak gini. Apa? Diam. Kayak gini. 1 second at a time ya. Lagi pacaran. Terus habis itu lu lihat kira-kira ada bayang-bayang cewek masuk. Terus habis itu lu lihat. Tada. Gitu. Iya. Bagusan punya Bobby ya tapi. Sekarang gue mau nanya, jadi lebih seru mana? PDKT atau jadian? Pas PDKT. PDKT. Oh, nggak bisa sama gitu sih. Sama sih. Iya. Sayang aku emas banget sih kamu. Aku juga emas sama kamu. Emas. Sorry, Aman. Emang pas PDKT kenapa? Jujur ya kalau boleh gue ngomongin ya, sebenarnya lebih seru sebelum PDKT. Sebelum PDKT tuh itu seru banget soalnya apa ya? Bukan antara ditolak atau diterima, tapi lebih ke dianggap atau nggak dianggap. Dan jangankan kalau lo salah ngomong, lo salah pasang muka, salah ekspresi aja, bagi dia lo tuh hantu. Karena PDKT itu adalah proses yang paling menyeramkan bagi laki-laki, di mana kami hanya punya satu kesempatan, 50-50 kemungkinan untuk diterima atau ditolak. Ben, UKM lo apa? Itu dia tuh, gue juga lagi pikir-pikir bro. Tapi kayaknya fotografi. Pas banget. Saingan lo itu pembinanya. Ya. Tapi gue udah cari tahu mereka nggak pacaran, cuma deket doang. Tenang aja. Saingan. Gue punya saingan. Tapi tenang aja, pasti bisa. Siapa? Udah muka lo nggak usah gitu, tenang aja. Ya saingan. Mila tuh, samperin Gi. Malu. Di, PDKT kok malu. Nah, duluan kan. Lu sih lama. Kok pegangan tangan? Loh. Dirangkul, Ja. Itu dirangkul itu. Makanya, namanya PDKT itu kan pendekatan. Jadi harus dari dekat, bukan cuma dilihat dari jauh. Ini persoalan eksistensi kita sebagai cowok. Dia harus tahu kalau kita suka sama dia. Cewek itu suka diperjuangin. Pada dasarnya, cowok ngejar, cewek menunggu dengan strategi. Hai, Mila. Udah lama nunggu angkotnya? Menurut lo? Oh iya. Kamu mau aku anterin nggak? Gak usah, ntar lagi juga datang kok angkotnya. Kalau gitu aku temenin kamu nunggu angkotnya aja ya, sampai datang. Ah, helmnya ada Itali. Kamu suka Swedia ya?
Habis itu celananya motifnya juga bendera Swedia. Biru tua sama kuning. Zlatan Ibrahimovic itu juga pemain bola Swedia. Tapi Swedia negara yang bagus kok. Gak ada macet kalau nggak salah. Gue udah aktif ngajak ngobrol, dia malah pasif. Gimana sih, Jak? Vin, sebenarnya tipe cewek agresif atau pasif itu kelihatan dari cara dia nyetopin angkot. Neng, ada cara lain yang lebih aman untuk stop angkot, kau tahu? Ada bang, tunggu sebentar ya. Stop. Telat. Ya udah naiklah kau. Lewat Grogol kan bang? Muncul, Neng, muncul. Kan dari tadi saya bilang. Emang muncul nggak lewat Grogol ya? Dia jauh kali lah. Ya udah kalau gitu nggak jadi naik. Ih. Muncul bang, muncul, muncul. Macam mana kalian ini ah? Jalan bang. Udah betul nih tadi aku teriak itu bang. Muncul, muncul, muncul begitu. Gak ada teriak-teriaknya aku ini. Santai kali aku ini ngomong bang. Ah. Ah! Gimana bang? Muncul, masih kosong, masih kosong. Sok, Neng, mangga. Mas duluan aja. Mbak aja. Nggak apa-apa, masnya duluan aja. Mbak aja. Mas aja. Iya, Neng, sok, sok, sok. Mangga. Gitu ya terus sampai kalian sukses. Saya mau turun di sini aja bang ah. Neng, katanya mau ke Muncul. Nggak mau, orang mau ke Grogol. Kalau mau ke Grogol, kenapa naik ini? Ah! Iya saya mengerti bang, cuman ini tiba-tiba dia turun sini. Katanya tadi mau ke Muncul, sekarang mau ke Grogol. Ini juga bang, dari tadi nggak ada yang naik-naik. Ya udahlah abang aja lah kalau gitu yang ngomong sendiri. Ah, ditanya kau itu Neng, jawablah kau. Ini juga bang. Sendiri saya sama kalian ya. Jadi, Mila termasuk yang mana, Fit? Mila itu ekspresif secara naratif, sekaligus pasif di dalam responsif. Maksudnya? Maksud gua susah didapetin. Kalau mau gampang ya sama Widya aja, kelar kan? Kevin! Nebeng dong sampai depan halte ya. Kenapa? Mogok, Wit. Sorry, nggak bisa. Ah, bohong. Coba jadi nyalain. Sekali aja coba nyalain deh. Beneran gue dari tadi itu nyalain. Aduh, cewek tau apa sih tentang mesin. Coba. Tuh kan, nyala. Yaudah, ayo buruan kalau gitu. Sampai rumah. Cepetan buruan. Ayo. Tasnya taruh depan. Susah kalau di belakang nih. Ayo. Panas nih. Iya. Oke. Tuh, sampai rumah pokoknya nggak mau tahu. Ya, sampai rumah. Ayo. Sampai rumah pokoknya aku mau tahu. Mati gue ada Mila. Aduh. Jangan sampai kelihatan. Mati gue besok. Mati. Itu baru jantung duduk. Soalnya apa? Ya semua tuh harus terencana dengan baik gitu. Makanya adrenalin kalau pas PDKT itu lebih itu yang menyebabkan kenapa PDKT itu lebih seru. Lah, ini kan hari udah menjauh. Tuh, kalau kau mau sih. Kan bahaya kan kalau nggak pakai helm, kalau naik motor kan nggak boleh. Yuk.
Iya. Thank you udah anterin. Jadi ini rumah kamu. Ini lucu deh ada bunga-bunga kayak gini. Sebentar. Sorry. Mau ngapain? Ngapain sih? Orang tua kamu ada nggak? Emang kenapa? Aku mau pamit. Ya masa aku udah nganterin anaknya terus anaknya aku tinggal aja di depan pagar. Oh, Bapak sama Mama lagi nggak di rumah. Oh, gimana ya? Ya udah deh kalau gitu. Ya udah, kayaknya mau masuk. Oh iya, silakan. Dibuka dulu pintunya. Oh, ya. Duluan ya. Iya, aku pamit. Oh ya Mila. Makasih ya udah. Aku ya makasih. Enggak, maksudnya makasih ya udah ngizinin aku nganter kamu. Itu maksudnya. Sama-sama. Makasih juga. Iya. Masuk ya. Iya. Hati-hati ya. Maksudnya udah sampai. Terus kalian jadiannya kapan? 23 Maret 2012. Kenapa sih kita selalu kompak? Kalau emang kita Aku sayang kamu. Walaupun dunia telah tiada, tapi cintaku tidak akan hilang. sayang. Cuman jarak jauh. Tangkep. Udah, ayo, main pick up line, ayo. Oke, siapa yang duluan? Gua. Duluan. Oh iya. Aduh. Apaan? Gue lupa minta nomor telepon Mila. Aduh. Oh, fan nih. Gua kasih obat puyer racikan popo gua nih. Biar ingetan lu kenceng, lupa mulu nih. Ya, tapi bohong. Sakit dodol. Apa gini ini minta duit. Bukan. Minjem. Buat apaan sih? Gue mau ke rumah Mila nih sekarang nih. Minta nomor HP. Berapa? 50.000 buat pegangan aja. Atau berapapun yang lu punya. Semuanya. Oke, thank you lu. Itu lebih 50. Ini sebelah siapa nih? Baru. Minjem ya? Itu Bukan. Assalamualaikum, selamat malam Om. Ya. Nafsuin amat. Saya Kelvin Madril Om. Mau ketemu sama Mila, saya temannya Mila. Mila? Mila siapa? Mila Olivia, mahasiswi dari Uni. Ini rumahnya Mila kan ya Om? Yakin ini rumahnya Mila? Kalau bukan, bagaimana? Yakin sih Om, dulu abisnya pernah nganterin pulang Mila ke sini. Pakai motor ini juga. Pak, itu temennya Mila jangan disengin.
Kamu kesini mau ngapain? Permisi Om, makasih Om. Mila, permisi ya. Jadi akhirnya proses kalian jadian itu gimana sih? Mila, aku mau tanya. Mau nggak kamu, sebosannya kamu, disayang sama aku? Maksudnya begini, jujur sebetulnya aku sudah lama Padang. Jadi, Iya mau. kamu mau sate Padang? Tapi aku belum selesaiin pertanyaan aku. Gini, biar aku ulang ya. Mau nggak kamu sampai kapanpun akan menjadi orang yang aku sayang? Kamu nggak perlu jawab itu sekarang. Jadi gini, sejujurnya aku tuh sudah lama banget Iya mau. Iya, nanti aku beliin sate Padang sebentar, aku selesaiin pilihan mataku. Aku sudah lama sayang sama kamu. Perasaan ini udah lama aku pendam, dari suka kemudian tumbuh menjadi sayang. Dan aku punya ide. Kenapa nggak kita pelihara saja perasaan ini? Gitu. Bagaimana kalau kita pacaran? Jadi gini, Mila. Aku tahu ini akan canggung karena kita satu kampus. Bakal aneh rasanya yang dulunya cuman... Kok aneh ya? Lehernya kayak patah gitu, kejauhan kayaknya. Sebentar ya. Oke, jangan gerak, jangan gerak. Tahan aja nih, jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak. Jangan bergerak. Oke, jangan gerak. Oke, bentar. Lebih aerodinamis kalau misalkan kita di dada. Jadi ini jawabannya mau nih. Entah kenapa kok aku nggak kaget ya. Gila ya, pertama kali loh gue ditembak sama cewek. Mila nembak gue dengan air mata bercucuran, dengan semua kelopak-kelopak mawar, terus ada parasailing dengan triton. Aku Kelvin. Dan dia supaya bisa nembaknya bagus, dia juga nyewa pawang hujan. Terus ada tukang sate. Ben? Ya. Ben? Ja. Ben? Ja. Oke. Ini kita senyum-senyum ngerayain apa nih? Setan. Lu jadian? Hah? Lu jadian? Jangan berantem. Berantem. Jangan berantem. Jangan berantem. Kelvin, Mila, siap? Oke. Oke. Masakan Mila apa yang paling favorit buat lo? Wah, itu lumayan tuh. Oke, top 5. Top 5 ya.
Yang pertama itu ayam, tempe, tahu juga, ikan teri. Yang terakhir yang paling the best. Mie goreng jumbo telur kornet keju susu. Aduh, meninggal nggak? Meninggal nggak lo, Man? Itu doang. Itu doang, itu nggak doang yang. Itu mie goreng jumbo telur kornet keju susu. Enggak, maksudnya kayak... Itu nggak doang, itu brilian, itu jenius. Iya, maksudnya kayak nggak ada makanan yang lebih... Contohnya kayak misalnya yang di depan kamu ini, Telur. keseluruhan. Gudeg. Oh iya, gudeg ya. Menu andalan favorit aku. Gudeg. Gudeg itu walaupun side dish-nya banyak, tapi kalau dimakan rasanya harus menyatu. Udah, ini pakai krecek. Bukan gudeg namanya kalau nggak pakai krecek. Kamu tahu nggak? Dulu ya, zaman aku sama mantan aku juga pernah bikinin dia gudeg. Terus katanya gudeg aku tuh nggak enak. Rasanya terlalu manis. Ya udah, aku putusin. Bayangin, masa depan lo sama Mila. Bayangin Mila itu adalah ibu dari anak-anak lo. Dan gudeg ini enak. Beruang. Don't you feed on me. Enak kan sayang? Sedih banget sih. Oh iya, gudeg. Top 6. Ya nggak bisa. Top 6. Tadi kan udah bilangnya 5 kan, nggak bisa dong tiba-tiba jadi 6. Ya 5 tetap harus 5 gitu. Ampun, yang kan aku lupa. Masa Ya, nggak boleh lupa? sekarang Aku gini, orang Padang, kali kundang lupa ibunya. Lupa. Tapi kamu bilang gudeg aku tuh the best loh. Iya. Terus kenapa lupa kalau misalnya memang the best harusnya yang tadi, yang top 5 harusnya yang pertama kali disebut ya seenggaknya masuk lah dalam top 5 itu harusnya gudeg ya kan? Karena dari kata-katanya aja, gudeg itu tuh mudah lupa banget. Gudeg itu kayak nama artis, Gudeg Herlino. Apa sih? Enggak. Gini aja deh, biar adil nih. Langsung aja tembak kali ya. Kamu suka gudeg atau enggak? Jawabannya iya atau enggak? Ayo jujur. Yang kalau teori logika ya. Vin, jawabannya iya. Kamu sering masakan atau enggak? Vin? Iya, suka. Tapi lebih suka tempe, lebih suka top 5. Iya. Atau enggak? Enggak begitu top 5, tapi suka. Ya ampun, ya masa marah, masa pundung gara-gara gudeg. Udah, ayo buruan kasih tahu. Apa lagi? Hah? Ayo buruan kasih tahu apa lagi? Gak ada. Jangan bilang nggak ada. Ngomong sekarang buruan. Daripada aku tahu ntar lebih mencang-mencang nih. Ayo buruan kasih tahu. Kopi. Kopi aku kenapa? Kemanisan. Astaga, Rasa kayak teh. itu cuma kayak masalah gula gitu loh. Kopi sih? Kamu tuh nggak bisa bohong dikit apa? Nyenengin aku. Tapi kan aku kan ngomong itu buat. Sayang kamu kemana? Ini kan vlognya masih roll loh ini. Udah malas, udah cabut semuanya. Malaikat. Matiin. Asli kadang-kadang cewek kayak setan ya. Gua rasa dulu cewek itu sebelum jadi cewek, Kayaknya dia jebakan Batman ya. Maksudnya? Iya, lah tadi cowok jawab jujur salah. Jawab nggak jujur lebih salah. Terus kalau ada cewek nanya gue ntar, gue harus jawab apa ya? Makanya kita tuh mesti belajar gimana caranya menghindar dari pertanyaan kayak gitu. Contoh ya, Nana. Kalau pasangan kita nanya,
baju ini bagus atau enggak? Lo jawab apa? Ya jujur aja, kalau bagus-bagus, kalau enggak. Lo mesti alihin perhatiannya ke hal yang lain. Lo tanya balik dong. Ada lipstick yang matching nggak warnanya sama baju itu? Ah, benar. Atau gini. Tanya balik ke dia. Emang kamu pikir aku ahli fashion? Emang aku ahli gizi? Jawab. Gitu. Ahli gizi, kenapa ahli gizi? Mesti dijelasin lagi. Gini, biasa kalau cewek itu, dia makan aja tuh nanya mulu. Hah, ini bikin aku gemuk gak ya? Hah, ini banyak lemaknya gak ya? Banyak jerawat gak ya nanti aku nantinya? Hah. Mana gua tahu, gue politeknik mesin, bukan poliklinik. Poliklinik. Yang paling gampang, gak usah dijawab. Kita mah cowok nih. Cowok punya kudu strong. Cowok Iya. Oke. Ya pokoknya lo bisa pilih lah. Lo mau ngikutin gua, Martin. Angel. Yes, my angel. Iya. Gitu saja. Enggak lupa. Iya, ambil laundryan kan? Wah, prinsip. Mantep prinsip. Iya. Fir. Ya, strong. Makan keluarga diri. Strong tuh, ada yang bawa ini nggak? Gue strong. Wah, semprong. Ini Kak, udah ada yang mau dipesan? Iya. Yang, kamu pesan punya aku ya, aku lagi males pesan. Oke, Mbak. Buat saya sampler happiness 1 sama taro brand 1. Buat pacar saya. Sebentar ya, Mbak. Minum dulu deh. Hot coffee. Nggak jadi, Mbak. Yang cold aja, Mbak. Yang dingin-dingin. Green tea blend ada, Mbak? Green tea blend aja satu. Sekarang makanannya. Rice bowl chicken teriyaki with melted cheese. Sayang, lupa ya? Aku lagi nggak makan nasi, karena aku lagi diet. Atau jangan-jangan sengaja, kamu mau ngancurin diet aku biar aku gemuk, iya? Sengaja. Yang bener dong milihnya. Bisa nggak sih? Maaf, aku lupa. Aku udah minum kedua tapi. Oke. Sebentar ya. Mie goreng mie goreng happiness, Mbak. Yang mie itu kalau di perut nggak membangkar, bikin kenyang. Lagi pula kemarin aku udah makan mie, masa sekarang makan mie lagi nggak sehat tuh? Gimana sih kamu? Yaudah deh, ini aja deh, spicy ramen aja deh. Tadi aku udah lihat spicy ramen. Mesen spicy chicken ramen. Kalau dari tadi kamu tahu kamu mau mesen apa, kenapa nggak dari tadi aja kamu pesen? Sayang, kamu sama aku tuh jadian hampir 5 tahun. Masa kamu nggak tahu sih aku sukanya apa, nggak sukanya apa? Hah? Ini belum kita nikah loh. Kalau misalnya kita udah nikah, jangan-jangan kamu lupa sama nama aku. Ya enggak lah, masa aku sepikun itu, sayang. Lagian, oke kita jadian 5 tahun, tapi ya kali aku tahu menu makanan kamu setiap harinya. Di kalender aku ada tulisan Senin Mila makan sate, Selasa Mila makan sushi, Rabu Mila makan pete. Kan nggak kayak gitu. Ya udah. Aku minta maaf. Aku lupa.
Kamu kan bukan astronot ya? Yaudah mbak, itu aja. Spicy ramen. Satu. Nggak usah, nggak jadi. Kamu makan apa lagi? Ganti mbak. Rice bowl chicken teriyaki with melted cheese sama mojito. Itu aja mbak. Ada lagi pesanannya? Udah. Makasih. Makasih ya, ditunggu ya. Apa kamu lihat-lihat? Nggak suka? Marah? Oke, untuk hari ini gue mau nanya. Menurut kalian lebih penting pacar atau sahabat? Sahabat. Cie. My BFF Malia Ica, I love you. Oke gitu deh. Ya gue sama sahabat gue tuh udah temenan dari kecil. Jadi kita udah apa ya, kayak susah bareng, seneng bareng, ketawa bareng. Makanya si Calvin ini gue kenalin ke sahabat-sahabat gue supaya mereka akrab gitu kan. Ya yang? Iya dong. Terus kalau lo, Vin? Sahabat ya? Gue tuh bisa dibilang hampir nggak pernah punya sahabat. Kecuali pas kuliah. Pas gue ketemu Reza. Dan Reza bisa dikategorikan sebagai sahabat kali ya. Soalnya gue udah nganggap Reza tuh sebagai saudara sendiri. Dia mengerti gue. Dia mengerti ketika gue butuh ketenangan. Dia mengerti ketika gue butuh seseorang untuk mendengar. Dan dia mengerti banget ketika gue membutuhkan orang yang memberi gue nasihat. Itu adalah Reza. Tapi ya gue milih pacar lah. Kok pakailah sih? Kayak kesannya nggak ikhlas gitu. Ikhlas lah sayang. Kamu kenapa? Ikhlas lah. Ya kalau mau memilih sahabat juga nggak apa-apa kali. Kan tanpa sahabat juga kita nggak bakal di sini kok, ya kan? Ya karena dari awal aku pengen milih pacar, tapi yaudah, oke. Aku milih sahabat. Aku milih sahabat. Gitu dong. Sahabat. Sahabat kamu yang nggak penting, yang suka ngomongin cewek sambil main game itu. Cuma kalau menurut aku sih, daripada kamu nemenin atau temenan sama sahabat-sahabat kamu yang agak nggak penting itu, mendingan kamu nemenin aku. Ya kan? Mila, mereka itu adalah sahabat-sahabat aku. Udah 5 tahun loh lamanya. Masa kamu masih mengkategorikan mereka sebagai orang-orang yang nggak penting? Tolonglah. Ya kalau memang mereka penting buat kamu dan aku juga penting buat kamu, ya kenapa nggak pernah dudukin kita semua, ajak aku nongkrong bareng mereka, ya kan? Sengaja biar aku mengenal sahabat kamu lebih jauh gitu. Sama kayak treatment aku ke kamu sama Malia sama Ica, ya kan? Gak pernah menurut kamu? Gak pernah menurut kamu? Oh iya, Yang, by the way, gini, Bobby besok ulang tahun. Bobby? Iya. Bobby siapa ya? Bobby yang mana? Teman kamu? Bobby yang gemuk-gemuk, yang mukanya kadang apes, kadang binal. Bobby. Mana sih? Yang paling gendut deh pokoknya. Anyway, besok tuh dia ulang tahun. Terus kita sahabat-sahabatnya tuh pengen ngerayain. Jadi aku boleh pergi. Tuh. Sahabat kamu bukannya Reza doang? Iya, tapi kan ada Reza, ada Martin, ada Steve, ada Bobby. Kami berlima ngerayain. Kamu mau ikutan nggak besok? Terus kamu besok lupa ada apa? Besok mamanya Ica ulang tahun, aku udah ngajak kamu dan kamu bilang iya. Gimana sih kamu? Mamanya ulang tahun besok? Iya, kapan lagi? Ya gimana dong, aku udah janji sama Bobby juga. Ya, astaga, ini kan aku udah ngomong dari kamu udah lama banget ya. Dan mamanya Ica itu
tuh sahabat aku loh, si Ica. Mamanya Iya, aku ulang tahu. tahun. Iya, tapi kan mamanya yang ulang tahun bukan Icanya. Tapi mamanya tuh udah kayak mamaku sendiri. Kamu gimana sih? Mamanya Ica tuh punya keluarga. Mereka bisa dayain. Bobby nggak ada keluarganya. Astaga, udah ngundang aku loh. Iya, tapi nggak ngundang aku, Tapi mamanya aku Ica. sebagai sahabat Ica. Ya, aku ya, sebagai aku sahabat undang Bob. kamu. Loh, Kamu bilang iya. aku nggak tahu besok ulang tahun. Aku udah ngomong besok. Ya udah, minggu kita lalu. kita ke Bobby dulu baru ke Ica. Gimana? Ya nggak bisa lah, aku acaranya dari pagi. Aku tuh PUB. Apaan? Aku tuh panitia ulang tahun Bobby. Aku udah jadi. Apaan? Aku udah Sih? jadi Kayak acara. tadi. Pak, aku jarang banget punya sahabat. Hampir nggak pernah dan baru kali ini aku punya sahabat. Mereka itu penting. Buat aku, mereka itu penting. Jadi setidaknya kamu bisa sekecilnya, hal paling kecil yang kamu bisa lakukan adalah menghargai mereka. Dengan cara tidak mengkategorikan mereka sebagai orang yang nggak penting. Karena mereka penting bagi aku. Dan aku jarang loh berkumpul sama sahabat-sahabat aku. Jarang. Dan mereka tahu itu. Dan mereka nggak masalah sama itu. Kamu tahu kenapa? Karena mereka udah tahu prioritas utama aku adalah kamu. Kamu selalu di atas mereka dan mereka nggak apa-apa. Dia minta kirim foto nih, kirimin aja ya. Foto. Gavin. Bantuin dong fotoin kita, bantuin. Sayang. Yang bagus ya. Gua jangan tembem. Iya. Dari situ. Pokoknya Malenya harus kelihatan foto cantik. Agak mundur. Iya, bagus. Sana, gue sendiri. Gak canda. Iya, cepet. Oke, 1, 2. Lulus kuliah, nikah. Aduh, seneng banget gue. Aduh, ikut ketawa dong. Lu gimana sih? Senyum dong. Lagi seneng banget. 1, 2, 3. Coba lihat. Ini gue crop aja ya. Kok di crop sih cowok gue? Soalnya kayak gak enak. Sayang, sabar ya. Tuh kan. Aku salah di mananya sih? Aku salah di mananya? Kamu yang gak pernah jujur sama aku. Kamu gak pernah jujur tentang gudeg, sekarang kamu gak pernah jujur kalau misalnya sahabat kamu itu penting. Sekarang, apalagi yang kamu bohong sama aku? Jujur sekarang, ayo. Aku bingung, aku harus percaya sama omongan siapa. Kalau omongan kamu sendiri gak bisa dipercaya, Vin. Vin mau kemana sih? Kelvin ini belum kelar ya, Kelvin kan jangan kayak anak kecil dong. Sahabat atau pacar? Sahabat atau pacar? Sahabatnya pacar. Sahabatnya pacar? Pacar kan punya sahabat. Gitu. Kalau gua mah pacar. Yang baik sama sahabat-sahabat gua gitu. Bisa. Tunggu. Pacarnya sahabat. Kepret sih. Ada lagi. Yang lebih. Mamanya sahabat. Gua gampar loh. Pacar lah. Bisa gua peluk. Gua cium. Gua... Keluar. Incer tuh masuk ke dalam gawang, bukan muka kiper. Kalau gua, dua-duanya. Sahabat sama pacar itu kayak otak kanan sama otak kiri. Lo kan nggak mungkin sepanjang hidup lo cuma pakai salah satu doang. Mesti balance. Otak kanan, otak kiri. Kayak otak udang. Minggir. Ini gua main. Dong, aku kesini mau minta maaf loh. Ya kalau mau minta maaf ya minta maaf aja. Tapi kamunya gitu, judes. Judes. Gini ya, aku sama anak-anak lagi main PS. Terus aku menang lawan semuanya. Lawan Martin, lawan Steve, lawan Reza. Semua aku kalahin. Terus tiba-tiba Bobby pengen main, pengen nyoba. Lawan aku kan. Aku kalah. Lawan Bobby. Seorang Bobby. Main. Terserah. Kok terserah sih? Kan aku udah jujur. Cuma gara-gara PS loh. PS doang. Doang?
Aku main PS loh, aku nggak selingkuh. Mending kalah PS atau berantem sama aku. Ya mendingan gini, kenapa sih kamu harus memetakan semuanya bikin kita jadi terlihat beda? Kayak aku air, kamu minyak, gak bisa banget nyatu. Kalaupun dimasukin dalam botol itu terus dikocok-kocok botolnya nggak nyatu, tetap aja kepisah. Jadi maksud kamu kita nggak pernah cocok? Enggak, bukan gitu maksud aku. Oke, emang kita nggak nyatu, kita beda. Tapi mie ayam kalau nggak pakai air atau nggak pakai minyak kan nggak enak. Mie, nih ada air, minyak, terus taruh mie-nya, taruh ayamnya, taruh apa sih itu yang daun-daun sayur itu, taruh sawinya. Maksud kamu di hubungan kita harus ada bumbu orang lain biar enak, iya? Kenapa ke arah situ sih? Udah, ini intinya cuman analogi, perumpamaan. Perumpamaan macam apa kayak gitu? Hah? Bilang kalau misalnya kita apa tuh namanya air sama minyak lah nggak cocok, nggak bisa nyatu apa segala macam. Sekalian aja bilang kalau aku nih mie keriting. Itu ibaratnya aku yang ngalangin kamu sama teman-teman kamu. Bikin khusus semuanya. Lo kok jadi jauh sih pembahasannya? Udah gini, kamu belum makan kan pasti? Perut kosong, nggak bisa mikir jadinya. Yaudah, kita makan dulu. Di sini kamu belum pernah cobain kan mie ayamnya, di sini mie ayamnya enak banget. Percaya sama aku, ini abang-abangnya jago banget nih. Ini mie ayam paling enak yang pernah aku coba. Segalanya kalah. Pokoknya makanan apapun, mie ayamnya lebih enak. Lebihin gudeg. Apa mau gudeg lagi sih? Gudeg udah dikubur loh, dibangkitin lagi. Ya, kamu tadi bilang di antara semua makanan ini adalah paling enak. Hah? Maksud termasuk gudeg dong? Maksud aku dalam kelas mie, Nggak dalam bisa. komunitas. Kamu tadi bilang dari semua makanan itu universal. Mau mie ayam kayak mau gudeg, mau pizza sekalipun. Pizza nggak pakai mie, mana ada pizza pakai? Pizza, mie goreng juga pakai mie. Ya udah. Mie goreng pizza. Ya suka-suka kamu lah, pizza mau pakai mie kek, mau pakai sirsak, mau pakai markisa. Aku mau ngomonginnya itu mie ayam, mie gudeg. Oh, kamu mau? Gudeg gak pakai mie. Ya kalau misalnya memang kamu mau gudeg pakai mie, tinggal ngomong sama aku. Fine, aku mau hidupku dengan mie. Aku mau bangun pagi mandi mie, tidur di ranjang mie. Semuanya pakai mie. Ada mie goreng, semuanya. Sekalian aja aku pengen lagu anak-anak, ada mie. Diobok-obok mie goreng, diobok-obok. Ada daun sawinya juga pada mabuk. Semuanya aja pakai mie. Aku kawin pakai semuanya mie. Ku terima nikahnya Mila Olivia dengan seperangkat alat mie. Semuanya mie. Aku tato mie. Nama anak kita nanti siapa? Mie A, Mie B. Puas kamu. Puas. Aduh. Kalian ini mesra banget. Orang pacaran itu ibarat minyak sama air yang gak bakalan bisa nyatu. Tapi minyak dan air kalau dicampur mie, diaduk-aduk, ditambah bumbu asmara, kaldu ayam, ayam jamur, daun bawang, dan sedikit bumbu cemburu dari pedesnya sambal. Itu akan terasa nikmat, terasa enak, mantap. Seperti mie buatan abang ini. Silakan nih. Mie spesial buat nih. Si Bang. Oh iya? Bener enak. Kan aku tadi juga bilang apa? Bilang apa? Sama apa abangnya bilang. Enggak, beda. Vin, mulai dulu yuk. Gak nunggu Mila dulu. Enggak apa-apa, nggak usah. Gue pengen nanya tentang lo. Oh? Oke. Apa?
Di video ini sih gue pengen nanya tentang prinsip hidup lo sama Mila. Itu kira-kira seperti apa ya? Prinsip hidup. Oke. Gue dibesarkan di keluarga yang disiplin. Jadi oleh amak gue, ibu dan bapak. Mereka itu ngasih tahu gue sifat dasar yang harus dimiliki laki-laki adalah 3. Yang pertama adalah tulus dan ikhlas. Yang kedua itu adalah jujur. Laki-laki harus berbicara jujur. Dan yang terakhir adalah sopan santun. Karena sopan santun itu menghargai orang sekitar, menghormati mereka sehingga orang lain di sekitar kita tuh jadi nyaman. Dan semoga nurun ke Mila. Karena Mila itu ya dibilang tulus ikhlas sih iya sih, tulus, tapi kadang-kadang nggak ikhlas, kayak pamrih gitu. Ya cewek sih, basically. Sama jujurnya itu nggak tahu ya, ngasih kode itu termasuk jujur nggak sih kayak? Aku nggak marah kok, silakan, main aja sama teman-teman kamu, fine. Itu kayak, tapi nggak jujur. Oke, jangan bilang-bilang Mila by the way. Ini dikat aja deh, Man. Ini bisa dikat aja nggak sih, yang tadi? Hai. Hai. Udah mulai? Udah mulai. Dah, yuk. Oke. Mil, malam ini sih gue pengen singkat. Ada nggak sih prinsip hidup Kelvin yang ngebuat lo jadi yakin bahwa Kelvin ini adalah orangnya? Ya jadi Kelvin tuh orangnya sopan. Dan gue percaya bahwa laki-laki yang sopan itu pasti dibesarkan oleh keluarga yang menjunjung tinggi rasa sopan santun gitu. Makanya apa ya, keluarga gue suka sama Kelvin. Terus kalau lo, Mil, prinsip hidup lo apa? Ya karena gue dibesarkan sama mama sama bapak, ya gue sih tulus, ikhlas, dan satu lagi yang paling penting, jujur. Bentar, Man, sini Man, lo harus kasih. Oke bro, Kelvin is a lucky guy. Nggak apa-apa dong. Sebelumnya emang ngomongin apaan? Nggak ada. Tuh, katanya Lukman I'm a lucky guy. I'm a lucky guy. Aku tuh pria yang beruntung. Oh, ya semoga sadarnya beneran sih kalau emang kamu beruntung. Sadar dong, sadar banget. Oke, Mil. Terus Kelvin di mata keluarga lo seperti apa? Bapak sama mama itu selain suka sama Kelvin, mereka tuh sayang banget sama Kelvin. Begini masalahnya, Man. Mila itu adalah anak tunggal. Jadi pasti benar-benar harapan keluarga itu bergantung di dia. Dan dia tuh menanggung beban itu. Dan sayang aja kalau misalkan ada laki-laki yang nggak bener ngedeketin anaknya. Kayak gitu. Dan gue presentasi ke bokapnya bahwa tujuan gue itu adalah untuk mempererat tali silaturahim. Gue tidak berniat buruk. Gue ada rencana ke depannya. Tidak hanya gue tidak hidup di masa sekarang aja, tapi gue udah siap hidup di masa depan. Gitu. Dan bokapnya juga bilang ya udah, pokoknya intinya bapak kamu mempercayakan kamu ke aku. Cie. Apa sih? Disayang sama bapak. Ya, disayang sama aku, Cie. Cie. Oke. Terus kalau keluarganya Kelvin, gimana ke lo, Mil? Kenapa, Mat? Keluarganya Kelvin ke lo itu gimana? Kalau keluarga Kelvin tuh, ya jujur sih, gue sih nggak bisa jawab kalau soal itu. Mungkin Kelvin bisa jawab, yang. Ya, jadi gini, Man. Gue mulai dari mana ya? Jujur sebenarnya gue belum tahu. Masalahnya itu adalah begini, amak gue itu jarang banget pergi keluar Sumatera. Walaupun Jakarta dan Padang itu tidak jauh, tapi bagi amak gue itu jauh. Dan gue nggak mau aja amak gue tuh terbang ke Jakarta untuk sesuatu yang nggak apa ya. Intinya gini, gue nggak mau amak gue itu, gue pengen amak gue ke Jakarta untuk sesuatu yang penting banget. Kurang lebih gitu deh, Man.
gak penting. Enggak, yang kamu nggak ngerti. Gak penting itu lebih arti dari gak pentingnya itu gini. Waktu aku di wisuda aja, amakku nggak datang loh. Kakakku, uniku juga nggak datang. Anaknya sendiri di wisuda nggak ada keluarga yang menghampiri, yang memberi selamat, memberikan bunga atau merayakan. Berarti aku belum sepenting itu sampai belum bisa dikenalin ke keluarga. Ini kompleks lah. Ini bukan tentang kita lagi, tapi ini udah menyangkut keluarga aku, keluarga besar aku. Kita udah hampir 5 tahun pacaran. Pernah kamu ngomong sama orang tua kamu? Pernah kamu kenalin aku sama mereka? Masih nggak sadar kalau misalnya keluarga tuh penting juga buat aku? Iya, aku tahu. Aku cuma perlu waktu. Kamu bisa nggak sih dengerin aku sekali aja? Ini sekali aja. Bapak sama mama tuh sayang sama kamu, Vin. Semua keluarga aku tahu kita pacaran. Om aku, tante aku, sepupu aku tahu semuanya kok. La. Lo kenapa, Vin? Gue diputusin Mila. Kok bisa? Kok bisa? Karena gue tolol. Karena gue tolol. 5 tahun gue pacaran sama dia. 5 tahun dan gue masih gak bisa ngertiin dia. Semua energi lo, waktu, sama usaha lo, hasil pemikiran yang lo korbanin buat gue supaya gue bisa bareng Mila, hilang karena gue tolol. Gue sayang sama dia. Gue sayang sama dia. Gak pernah sedetik pun hidup gue lewatin tanpa mikirin dia. Gue hafal segala lekuk wajahnya. Gue bahkan bisa menggambar mukanya dia dengan keadaan mata tertutup. Tapi gue gak bisa gambar mukanya ketika dia menangis. Karena gue gak mau bayangin dia nangis, ya. Gue gak mau, gue gak pernah mau. Tapi malam ini gue ngeliat dia nangis, ya. Gue ngeliat orang yang gue sayang di mata gue, di depan gue, nangis. Dan itu karena gue sampah gak sih? Laki-laki macam apa gue?
gue selalu bilang ke dia kalau gue bakal jujur. Lu bilang ke gue jangan pernah bohong sama dia. Tapi selama 5 tahun ini, saat ada momen dimana gue harusnya ngomong jujur, gue kabur. Tolong gak gue? Dan yang lebih parahnya lagi adalah dia tahu kalau gue ada sesuatu yang gue sembunyiin. Dia tahu tapi dia diem aja. Dia gak ngomong apa-apa. Karena bagi dia, kenapa dia gak ngomong? Buat siapa? Buat gue. Karena menurut dia kalau bagi gue itu cukup, then it's fine. Gue kehilangan cewek kayak gitu. Masuk. Gini. Gimana ya? Gue boleh pinjam PS gak? Ambil. Ambil aja. Ya. Jangan-jangan Kelvin stres, terus dia pakai narkoba, terus overdosis. Coy! Jangan-jangan ada temennya ngasih kopi, terus dikasih cyanida, terus overdosis. Coy! Weh, temen gue tuh! Atau jangan-jangan dia gantung diri, terus... Lu bilang overdosis kayak lagi gue gampar ya, Bob ya? Emang gantung diri bisa overdosis? Goblok. Udah, dobrak aja. Ups. Barengan. Barengan yuk. Ya. Lagi. Enggak. Kelvin. Ini ngapain? Vin, lu ngapain sih? Nyari narkobanya dari mana? Gak ada. Lagi masih. Vin, bangun Vin. Vin bangun dong, masa lu kayak gini sih ah? Gue tuh gak bisa buka mata. Kalau gue buka mata yang gue lihat cuma Mila. Semua orang mirip Mila sekarang. Bahkan gue ngeliat anjing jalan depan gue, mukanya mirip Mila. Vin, lu jangan jadi pilofobia kayak gini. Jangan pijit gue. Mila suka pijitin gue. Lu udah seminggu gak makan kan? Ayo dong makan lah. Makan apa? Makan di mana? Gua sama Mila suka wisata kuliner. Semua warteg sama warung udah pernah gua jajah. Ya makan apa kek? Yang penting kan ada yang masuk jadi tenaga, ya? Gini deh, gue masakin mie ya. Mila kan gak suka mie tuh. Ya, gue kasih kornet, gue kasih sayur panas-panas ya. Nggak tahu aja Mila itu malah suka bikinin gua mie goreng coba telur kornet keju susu. Jadi kangen kan sama masakannya. Oh gini. Beberapa hari yang lalu temen gue
Ada yang patah hati juga, terus dia ngurung diri di kamar. Pas teman-temannya lihat, dia udah mati. Kadang-kadang suka kurang tepat orangnya. Ya pokoknya, Vin, gini aja. Kita pergi ke tempat yang lu belum pernah pergi sama Mila, ya? Benar, Vin. Ya, mandi sekarang ya. Kita ke kota, Vin. Enggak, kita enggak ke kota, Vin. Kan dia belum pernah ke kota, Mila. Bukan itu maksudnya. Vin, mandi. 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 Mandi, sana. Udah, aduh. Pegang gelas. Mandi. Ayo udah. Nasi bungkus nggak dimakan. Apa gue makan aja ya? Gue nelfon Mila berkali-kali tapi nggak diangkat. Gue telepon rumahnya, ibunya bilang Mila nggak bisa diganggu dulu. Bapaknya bilang sementara ini lebih baik kalau misalkan gue nggak nunjukin muka gue di rumahnya. Gagal gue. Vin, lu nggak boleh kayak gini dong. Mana Kelvin yang gue kenal? Penuh rencana, semangat, pede abis walaupun orang-orang pikir lu aneh. Lo ingat semua perjuangan lo sampai sebelum hari ini. Ingat perjuangan lo untuk ngedapetin Mila. Itu nggak main-main kan? Sampai akhirnya lo jadian berapa lama sekarang? Hampir 5 tahun. Lumayan lah. Oke kok. Dan masih ada satu lagi. Apaan nih? Buka aja kalau mau tahu. Bikin vlog ini sebenarnya bukan buat privat semata, tapi ya supaya nanti videonya bisa gue bawa pulang ke Padang, terus gue tunjukin sama Ama, supaya Ama bisa tahu Mila itu orang kayak gimana, terus supaya Ama bisa suka atau sayang. Dan kalau itu kejadian, gue bawa Ama dari Padang ke Jakarta, dan gue bakal melamar Mila. Terus berarti selama lo jadian 5 tahun, Ama itu nggak tahu Mila itu siapa dan seperti apa. Iya, belum gue kasih tahu. Ya soalnya gimana, situasinya kompleks, situasi rumit. Selain gue punya calon istri juga di sana. Calon istri apaan? Iya, jadi anak gue nyiapin calon istri buat gue. Orang tua si cewek ini adalah teman dekatnya Ama. Ya gitu deh, semacam dijodohin, dan gue aja belum pernah lihat mukanya secara langsung. Gue pun cuma lihat fotonya doang. Semua ini Mila nggak tahu, lu nggak pernah cerita. Ja, lu kira dengan sifat seperti Mila, kira-kira reaksi dia gimana kalau dia tahu gue punya calon istri? Mila sama sekali nggak boleh tahu tentang ini. Dan yang terpenting adalah gue nggak mau nikah kecuali sama Mila doang. Lucu ya, di saat gue lagi berusaha supaya nggak kehilangan Mila, ternyata gue malah memperburuk keadaan. Tapi lu nggak akan nyerah gitu aja kan, Vin? Lu bakal perjuangin untuk balikan lagi sama dia dong. Vin, kalau lu butuh bantuan, kita ada di sini untuk bantuin lu, Vin. Lu tinggal ngomong. Oke? Tidur lu?
Gimana, Vin? Katanya lu putus sama Mila. Cerita dong, cerita. Saya mau kan? Enggak, kalian mau cerita nih. Cerita aja sendiri. Dengerin dong. Temen lagi susah juga lu nggak dengerin lo. Cuci muka. Lu cerita ntar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, anak amat. Akhirnya pulang. Jadi siapa nama gadis itu, nak? Mila Olivia, Ama. Ama. Tengok yuk, Ama. Yuk. Kelvin kebetulan suka banget. Jadi dia bilang kalau misalnya gudegku ini adalah gudeg yang paling the best. Makanya gue selalu masak gudeg buat Kelvin. Tuh. Ama. Kelvin, you minta doa restu jo Ama. Kalau Ama tidak merestui, Kelvin tidak menikah. Bila Amak bisa berjumpa dengan keluarga Mila, nak? Amak merestui. Alhamdulillah, Ama. Ama. Udah, Amak ngaku. Lagi ada masih peluk-peluk Amak. Dan jola, Ama. No, jangan ada ipar Allah, Mak. Oh, ini bangga. Jadi kalian nggak boleh. Yo, ranca mana yo? Terima kasih. Kelvin ini anak laki kami satu-satunya. Kami berharap bila berjodoh nanti, pernikahan nanti menggunakan adat Minang. Dan kami juga berharap bila nanti sudah menikah, Kelvin dan keluarga tidak lupa kembali ke kampung halaman kami di Padang. Baik, Bu. Kami mengerti. Karena saya juga anak laki-laki satu-satunya. Kami sangat memahami perasaan Ibu. Saya juga sudah melihat ibu bapak pandai mendidik Mila menjadi gadis yang berakhlak baik. Alhamdulillah. Insya Allah, Bu. Jadi sekarang tergantung bagaimana anaknya saja ya. Ma, di video call aja. Sekarang? Iya. Bu, Mila sekarang sedang di Jogja sama teman-temannya. Begitulah kalau anak muda sekarang, kalau sedang putus ya butuh teman. Sini. La. Ya, Pak. Lagi ngapain? Ini lagi sama Ika. Wah, seru. Assalamualaikum, Om. Oh, Iya. Halo, apa kabar? seru amat. La, ada yang mau bicara sama kamu. Ini ada ibunya Kelvin, sama Kelvin, tuh sama saudara-saudaranya. Apaan ini? Caca. Kelvin sudah bicara sama bapak.
ini nak. Assalamualaikum Tante. Assalamualaikum Mila. Bukan, yang ini. Assalamualaikum Ama. Waalaikumsalam Mila. Ini Ama. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik Mila. Maaf ya, Mila lagi nggak di Jakarta padahal Ama sama Kevin lagi main ke rumah. Nggak apa-apa Mila, nggak apa-apa. Itu barusan Ama. Nah, ini anggota keluarga aku yang satu lagi nih. Ini ada yang paling tua, Uni Lisa. Halo Mila. Nah, ini Uni kedua, Uni Lita. Hai Mila. Waduh, Uninya Mereka juga datang bawa supir, ini Reza. Emil. Kamu kemana aja? Cepetan pulang. Ditungguin nih. I love you Calvin. Kocok. Itu. Saja ya. Maaf, om saya I love you all everyone. Seru ya lah. Kami cocok dalam menghadapi apapun. Mungkin itu alasannya. Sejak awal gue melihat dia, tulang rusuk gue berbunyi klik. Calvin, sebagai laki-laki, gue mau kasih tahu, untuk inilah saatnya lo memperlihatkan apa yang lo udah latihanin bertahun-tahun di kamar mandi. Janji nikah, lo kan latihan di depan kaca janji nikah. Itu dari gue. Vin, ingat, lo tuh kepala keluarga, ya. Lo harus tetap take control. Lo harus kontrol semuanya, jangan biarin istri lo tuh naik. Lu tetap di atas, istri lu di bawah. Itu Angel tuh. Yang dimana bakal sejajar nantinya gitu loh. Sejalan gitu loh. Istri, suami istri tuh harus sejalan gitu. Angel mana? Nggak tahu, di rumahnya kali. Calvin. Serius nih, serius. Ada wejangan. Awalnya sakit. Serius. Ya. Lama-lama enak. Thank you udah sekosan sama kita. Kita udah bisa seneng bareng, susah bareng. Kita udah bisa makan mie bareng, bagi-bagi. Kita udah boleh main PS lo. Tapi yang pasti, gue bakalan gak bisa ngopi film bokep. Lu jangan ngomong itu di sini. Ya. Banyak tapi. Udah. Udah. Itu apa? Kode. Kode apaan? Bokep. Oke. Dah. Oke, pokoknya Vin, dari ijab kabul sampai ending party kita bakal nemenin lo, ya? Oh enggak, tapi yang penting Kelvin udah bisa take over. Oh iya. Udah bisa digenggam, cowok. Jelas Kelvin yang tunduk sama Mila ya. Kelvin yang ngurus sama Mila. Jadi Mila yang take over dari awal. Di mana-mana cowok itu punya strategi nih. Kapan dia harus maju, kapan dia harus diam. Kita mesti selesai, kita selesainya mesti baik-baik, maka dari itu, Man, lu sini Man. Oh iya. Ya elah. Kayak dari tadi duduk aja nih. Nanya lu. Iya, lu kan harus jalanin ntar siapa yang dia nih. Man, lu kalau misalnya jadi Kelvin gimana? Jadi Mila coba bayangin perasaannya. Coba. Ini ngerol terus nih. Gitu deh gue bingung ya. Yaudah, apa-apa. Yang penting kita happy, teman kita happy. Oh iya, Enggak kerol dari tadi. Datanya rusak, kita mesti ulang dari awal.